Jumpa kembali di channel Tumbuh Besar. Kali ini saya akan membahas mengenai cara membuat daftar riwayat hidup. Di sini saya memiliki data yang masih belum terlalu rapi. Kita akan coba merapihkannya dengan menggunakan Word dengan bantuan table. Di sini saya klik dulu table, lalu saya insert table. Di sini saya masukkan kolomnya 4. Lalu row-nya kita bikin dulu 20. Lalu di sini untuk daftar riwayat hidup saya tuliskan, saya merge dulu. Jadi 4 kolom itu saya jadikan 1. Di sini saya ketikkan daftar riwayat hidup, lalu kita rubah formatnya sesuai keinginan kita. Misalnya saya ketengahkan, lalu di sini hurufnya saya besarkan, lalu saya ganti jenis fontnya dengan ARD Leni. Saya bisa ganti untuk warnanya, misalnya kita ingin warna biru dan sebagainya sesuai keinginan kita. Lalu setelah itu kita lanjutkan dengan memasukkan data pribadi. Di situ saya lewati satu baris. Lalu di sini untuk di Word ini kita bisa rubah di change case. Misalnya kita pengen huruf besar semua, kita tinggal klik uppercase. Lalu setelah itu saya tebalkan untuk data pribadi dan saya berikan underline. Lalu kita lewati satu baris, lalu saya masukkan data nama. Lalu di situ saya masukkan tempat tanggal lahir, Bandung 28 Februari 1999. Karena tidak cukup, kita merge 2 sel menjadi 1. Lalu setelah itu saya masukkan alamat. Untuk alamatnya juga saya merge 2 sel menjadi 1. Lalu kita lihat di bagian nama terus sehat selalu, itu juga kita merge menjadi 1, 2 kolom menjadi 1. Lalu kita lanjutkan ke nomor HP, jenis kelamin, agama sampai email dengan cara yang sama. Dua kolom kita jadikan merge menjadi 1. Lalu di sebelah kanan kita merge beberapa baris menjadi 1 untuk memasukkan foto. Nah, di sini kita insert foto. Di sini contohnya kita masukkan foto tanaman, nanti di sini diisi dengan pas foto. Lalu kita bisa atur besar kecilnya, tinggal di drag saja. Lalu kita bisa ketengahkan. Di sini setelah selesai kita lanjutkan ke pendidikan formal. Kita ketikkan, kita lewati satu baris dari email, lalu kita ketikkan pendidikan formal. Lalu kita samakan formatnya dengan data pribadi. Kita berikan bold dan underline. Lalu kita isi untuk pendidikan formal itu berarti kita sekolah dari misalnya di sini SD, SMP, SMA. Nah, dari pendidikan formal ke tahun sekolahnya kita lewati satu baris, lalu kita isi. Di sini kita isi mulai dari SD sampai SMA sampai universitas. Kadang ada juga yang diisi dengan pendidikan formalnya dari tahun terakhirnya, misalnya dari universitas dulu, SMA, SMP, itu terserah. Yang penting format pengisiannya kita sudah tahu. Lalu di situ untuk SD, SMP-nya dan kita merge 2 kolom menjadi 1 sama seperti yang di data pribadi. Nah, di sini kita sudah memasuki baris terakhir, kita tambahkan baris dengan klik insert below. Nah, kalau kita lihat karena baris terakhirnya itu 3 kolom, maka pada saat kita insert below itu akan mengikuti baris terakhir yaitu 3 kolom. Jadi di sini kita lanjutkan pendidikan non formal 2015 kursus bahasa Inggris. Jadi kursus-kursus yang bukan di sekolah formal kita masukkan ke pendidikan non formal. Lalu kita lanjutkan dengan pengalaman organisasi. Nah, di setiap habis subjudul bawahnya kita loncati satu baris. Nah, kalau kelupaan seperti di kursus bahasa Inggris gitu, kita tinggal klik insert above. Nah, nanti akan di atas kursus bahasa Inggris akan ada baris kosong. Kita lanjutkan untuk pengalaman organisasi juga. Jangan lupa kita klik dulu insert above, jadi di atasnya 2014 nanti akan ada kotak kolom kosong atau baris kosong. Nah, di berikutnya kita loncati satu baris, lalu pengalaman kerja, lalu kita loncati satu baris lagi 2016 internship. Lalu itu karena sudah di akhir, kita insert below lagi untuk menambahkan baris. Kita tuliskan misalnya keahlian khusus kita apa. Nah, di sini kita bisa masukkan misalnya bahasa Inggris, komputer, misalnya MS Word, Excel, dan sebagainya. Kalau kita ada keahlian, kita bisa masukkan di sini. Kita loncati satu baris, lalu kita tulis keahliannya kita.
bahasa Inggris, dan komputer. Nah, di sini kita untuk bahasa Inggris kita merge karena cukup panjang, 4 kolom menjadi satu. Nah, di sini kalau sudah selesai, kita bisa hilangkan untuk tanda barisnya dengan masuk ke table properties, lalu pilih border and shading, lalu kita pilih non border, lalu kita klik OK. Nah, di situ barisnya akan hilang. Nah, ini sudah jadi. Lalu jika ternyata ada yang kurang atau kita ingin tambahkan atau edit, kita bisa klik kanan lagi table properties, lalu border and shading lagi, lalu kita pilih all. Nah, di situ akan muncul lagi bordernya atau garisnya. Jadi kalau kita mau mengedit atau menambahkan lebih mudah, misalnya saya ingin membuat pendidikan formal di tengah, kita merge dulu, lalu kita klik rata tengah. Nah, kita membesarkan atau kecilkan fontnya, itu kita bisa lakukan hal tersebut. Misalnya pendidikan non formal saya ingin samakan di tengah, kita merge dulu, lalu kita klik rata tengah, lalu pengalaman organisasi, pengalaman kerja, kita bisa lakukan hal yang sama. Nah, kita juga bisa misalnya kalau kita ingin tambahkan atau kurangi untuk pengalaman kerjanya, misalnya yang non formal, misalnya kita ada kursus lagi, kita bisa tambahkan, misalnya kita tinggal klik insert below, lalu kita ketikkan misalnya 2017 kursus komputer CorelDRAW. Nah, setelah selesai kita bisa klik kanan lagi di dalam tabel, lalu kita klik table properties, lalu kita bisa hilangkan kembali garisnya, border and shading, non, klik OK. Nah, demikianlah tampilan untuk daftar riwayat hidup. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, saran, ataupun materi yang ingin diusulkan, bisa ditanyakan di bagian komentar. Demikianlah untuk video kali ini. Terima kasih.